Setelah masalah antara saya dan Tasya berakhir dan berganti dengan status kami yang sudah resmi berpacaran, saya langsung pulang ke rumah. Malamnya, saya menyempatkan diri untuk menemui Rio. Sedikit pelajaran akan saya berikan ke si kambing hitam setelah menutupi pertemuannya dengan Tasya sampai saat ini. Motor yang saya kendarai sengaja saya matikan beberapa meter sebelum sampai di rumah Rio. Saya tuntun motor itu, lalu menstandarkannya di balik tembok rumahnya. Sekar yang memang selalu ikut dengan saya sudah duduk di atas pagar rumah Rio. Saya lihat suasana rumahnya sudah sepi. Hanya ada motor sport Rio yang masih terparkir di halaman. Saya memang sudah menyusun rencana untuk membalas kelakuan Rio yang sudah menyembunyikan soal bertemunya ia dengan Tasya sewaktu gadis itu pergi setelah memergoki Vini saat memeluk saya. Sekar saya suruh untuk merubah dirinya menjadi sosok pocong dengan wajah yang harus ia usahakan paling seram kepada Rio nanti. Saya keluarkan HP dan mengetik sebuah pesan di WA. Kambing, gua di depan rumah lu nih, keluar lu buruan. Tidak lama, terdengar suara langkah kaki seseorang dari dalam rumah yang bercat pink milik keluarga sepupu saya itu. Rio nampak mencari sosok saya yang sengaja bersembunyi di balik pagar rumahnya. Sekarang Kang Mas? Tanya sesosok pocong dengan wajah sangat menyeramkan yang sedang terduduk di atas pagar. Astagfirullah, lu Sekar bukan? Serem amat muka lu, tanya saya dengan suara bergetar karena takut. Pocong itu tertawa kecil lalu mengangguk. Lega hati saya mendengar pengakuan Sekar bahwa pocong itu adalah dirinya. Setidaknya rasa takut saya perlahan menghilang, meski jin wanita itu sudah merubah sosoknya sebelum saya perintahkan. Tunggu sampai Rio berjalan ke depan gerbang rumahnya ya, kata saya memberitahu Sekar. Sebuah pesan diterima oleh HP saya yang saya sengaja getarkan. Di mana lu? Katanya di depan. Gak ada siapa-siapa di depan rumah gua men, kata Rio lewat WA-nya. Di depan gerbang, udah dikunci nih, bukain dong men, jawab saya sambil menahan tawa membayangkan kejadian selanjutnya. Rio terlihat membuka HP-nya kembali dan mulai berjalan mendekati gerbang rumahnya. Pada saat tangannya mulai membuka gembok yang memang hanya disangkutkan tanpa dikunci, saya langsung mengangguk ke arah Sekar yang sudah berubah menjadi pocong. Sekar menerima pesan saya dan langsung melayang turun dari atas pagar dan mulai melompat mendekati gerbang rumah Rio. Saya yang melihat dari samping berusaha menahan tawa saat muka Rio berubah pucat dan langsung membalikkan badannya ke belakang. Sepertinya sepupu saya itu sudah melihat penampakan pocongnya Sekar. Tiba-tiba HP saya bergetar beberapa kali. Saya lihat ada panggilan masuk dari Rio. Halo, kenapa men? Jawab saya yang mencoba berbicara layaknya orang yang baru bangun tidur. Lu di mana? Tanya Rio dengan suara terbata-bata. Saya kembali berusaha menahan tawa dan mencoba untuk berbicara dengan nada lemas. Kenapa sih lu ngomong putus-putus begitu men? Kata saya lewat HP yang masih ada di telinga kanan. Ada pocong di depan rumah gua. Lu tadi WA gua nggak? Tanya Rio masih dengan terbata-bata. Gua dari tadi tidur men, jawab saya setelah itu langsung menutup mulut saya supaya tawa saya menjadi tidak terdengar. Saya melihat dari arah samping gerbang, Rio memejamkan matanya masih sambil merapatkan HP-nya di telinga. Saya memandang Sekar dan berbicara dalam hati ke arahnya untuk berpindah tempat. Persis muncul di depan muka Rio. Alah, itu paling cuma halusinasi lu doang men. Kebanyakan nonton film horor sih lu nya, kata saya dengan sengaja untuk memancing Rio membuka mata. Dan adegan selanjutnya, saya lihat Rio berteriak saat wajah pocong jelmaan Sekar sudah berada sejengkal dari wajahnya. Saking takutnya sepupu saya itu hanya berteriak-teriak beberapa kali. Bahkan sempat melemparkan HP-nya entah kemana. Saya segera memberi kode kepada Sekar untuk segera menghilang manakala saya melihat lampu merah saudara sepupu saya itu menyala. Sekar pun langsung menghilang dan kembali ke samping saya masih dengan wujud jelmaannya barusan. Sudah selesai Kang Mas? Tanya Sekar memastikan. Udah, berubah lagi dong Sekar, jangan jadi pocong terus, serem banget, ucap saya kepadanya yang langsung dibalas dengan tawanya. Pagi-pagi sekali saya sudah sampai di sekolah tanpa bebarengan dengan adik perempuan saya satu-satunya, Ayu.
Saya sengaja meminta ibu untuk mengantarkan Ayu. Hari ini, jadwal piket saya di kelas bareng Rio dan beberapa teman sekelas saya yang lainnya. Mail yang sudah tiba lebih dulu dibanding saya memberitahukan saya perihal Rio yang hari ini tidak masuk karena sakit. "Mungkin dia lelah, men," kata saya pada saat itu sambil tersenyum jahat. Karena saya tahu si kambing hitam pasti sakit panas gara-gara shock sehabis saya kerjain semalam bersama Sekar. Saya juga sempat melihat Vini yang lewat di depan saya sambil melirik dingin ke arah saya. Saya sih cuek aja melihatnya seperti itu. Semenjak saya bilang jika saya sudah berpacaran dengan Tasya, sikap Vini memang sedikit aneh. Suasana sekolah masih sepi karena baru jam setengah 7 pagi. Jam belajar saya dimulai setengah jam lagi. Sekar juga sudah melayang-layang mengelilingi sekitar wilayah sekolah saya. Tiba-tiba, begitu saya mau melewati kelas 11-1, saya lihat pintu kelasnya sudah terbuka lebar. Beberapa suara terdengar tertawa. Ada juga yang sepertinya sedang berbicara satu sama lain. Saya menatap heran ke arah kelas tersebut. Biasanya, anak yang piket di kelas itu selalu datang terlambat. Tapi kali ini, kenapa mereka malah datang lebih pagi? Saya menyempatkan diri berhenti di depan pintu kelas 11-1 untuk sekedar menyapa atau meledek mereka yang piket karena sudah datang terlalu pagi. Tapi aneh, setelah memasuki kelas itu, hanya bangku dan meja kosong saja yang saya temui. Pandangan mata saya menatap ke sekeliling sudut kelas di hadapan saya. Tidak ada siapapun di sana. "Sip, yang gua dengar barusan berarti gaib. Oke mas bro, gua mau balik ke kelas dulu ya," ucap saya sambil mengambil ancang-ancang untuk lari. "Kang Mas, mengapa lari ketakutan? Itu hanya sebuah ruangan kosong," kata Sekar dengan tatapan mengejek. Saya yang mencoba mengatur nafas selepas berlari langsung duduk di bangku saya. "Udah, jangan komen dulu," kata saya sambil melemparkan tas sekolah di atas meja. "Sebaiknya kau harus mulai berlatih dengan jin penjaga milik Kisabdo, Kang Mas. Setidaknya kau bisa menguasai rasa takutmu akan hal-hal gaib seperti tadi," ucap Sekar yang sudah duduk di atas meja guru. Saya membenarkan ucapannya barusan. Masalah saya dengan Tasya sudah beres. Seharusnya saya sudah mulai berlatih dengan Bayu Barata. "Baiklah, nanti malam aku akan meminta Bayu Barata untuk melatihku," jawab saya dengan penuh semangat. 3 orang teman saya yang merupakan kelompok piket bareng saya sudah datang. Kami mulai membereskan letak meja dan bangku. Yang perempuan menyapu tiap sampah sisa jajanan yang berserakan. Saya membersihkan whiteboard yang terlihat masih terdapat banyak tulisan spidol di atasnya. Sekar tampak mengamati kegiatan kami sesaat, lalu melayang keluar menembus dinding. Entah mau kemana dia. Yang pasti saya tahu Sekar tidak akan berada jauh dari saya. Sesudah pulang sekolah, saya menemui Randy, Mail, dan Johnny yang berencana mengunjungi Rio dengan alasan mau menjemput Tasya. Memang benar, saya berencana menjemput pacar saya tersebut. Sepanjang perjalanan yang nampak ramai, saya lajukan motor saya dengan sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, mata saya melihat sekerumunan orang menghentikan motornya dari arah depan. "Ya, ada razia. Gimana nih?" gumam saya dengan wajah panik sambil memperlambat laju motor saya. Saya menoleh ke belakang guna melihat situasi di arah belakang untuk berencana menghindari razia kendaraan oleh polisi. Tapi sepertinya sulit karena banyak kendaraan dari belakang yang sudah berhenti pula. "Ada apa, Kang Mas? Kenapa berhenti?" tanya Sekar sambil melayang di samping saya. Rambutnya yang panjang bergerak-gerak tertiup angin yang terasa sedikit panas. Tiba-tiba saya mendapat ide yang boleh dibilang mustahil. Tapi segala yang mustahil sudah terasa terbiasa bagi saya akhir-akhir ini semenjak datangnya Sekar. "Sekar, apakah kau bisa membuatku dan motor ini menjadi tidak terlihat bagi orang-orang yang berseragam coklat di sana?" tanya saya ke arah Sekar. Jin wanita itu menatap ke arah depan, persisnya ke beberapa polisi yang sedang memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan sebagian orang yang sudah mereka berhentikan. "Sangat mudah, Kang Mas. Mulailah berjalan lagi dengan perlahan," jawab Sekar dengan tersenyum lalu melayang persis di atas saya. Saya mengangguk senang dengan jawaban Sekar, lalu mulai menjalankan motor saya kembali dengan pelan. Beberapa orang yang melihat menggelengkan kepala. Mungkin bagi mereka, saya terlihat seperti anak SMA yang bodoh yang malah menghampiri polisi yang sedang merazia. Tepat di depan petugas-petugas tersebut, saya melihat dari kaca spion Sekar sedang menggosok-gosokkan telapak tangannya. Sebuah asap putih keluar dari tangannya
dan dengan cepat mengarah ke wajah mereka. Beberapa orang polisi tampak mengucak mata, seperti orang yang terjaring razia. Ada seorang pengendara motor yang melihat saya berhasil menghindari razia, berteriak sambil menunjuk-nunjuk saya. Saya tersenyum, lalu mengacungkan jari tengah saya ke arahnya. Sore itu, saya habiskan waktu dengan Tasya, dari mengantarkannya membeli buku hingga mampir ke rumah salah satu temannya. Dan Sekar masih dengan setianya mengikuti kami. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada Tasya soal sosok wanita menyeramkan yang selalu mengikuti dirinya. Namun saya urungkan niat tersebut, mengingat saya harus kembali pulang karena sudah hampir petang. Terlebih, Sekar sempat mengingatkan saya untuk segera berlatih dengan Bayu Barata. Sesudah mengantar Tasya pulang ke rumahnya, saya yang tadinya mau langsung pulang, tiba-tiba melihat sosok menyeramkan itu sedang berdiri di belakang pagar di lantai 2 rumah Tasya. Pacar saya sudah masuk ke dalam rumahnya karena kebelet pipis, sementara saya masih menatap sosok tersebut. Apakah tidak sebaiknya kau usir makhluk yang sedang berdiri itu, Sekar? Aku takut dia akan menyakiti Tasya. Tanya saya ke Sekar yang juga sedang memperhatikan sosok yang saya maksud. Sepertinya makhluk itu tidak berniat jahat ke keluarga di dalam rumah itu, Kang Mas. Lebih baik sekarang kau segera meninggalkan tempat ini. Di lain waktu aku akan bertanya kepada makhluk tersebut, ucap Sekar yang saya jawab dengan anggukan kepala. 20 menit kemudian saya sudah tiba di rumah, dan waktu maghrib sudah terlewat hampir 15 menit yang lalu. Saya langsung mandi dan menunaikan sholat maghrib. Ibu terdengar menyuruh saya makan, namun saya malas karena masih kenyang sejak makan tadi sore bersama Tasya. Tepat pukul 9 malam, saya berpura-pura berpamitan kepada ayah dan ibu saya untuk tidur. Mereka sempat heran mengetahui saya yang biasanya tidur selalu larut malam sudah mau masuk kamar pada jam yang menurut mereka mungkin masih terlalu sore untuk tidur. Segera saya kunci pintu kamar dan mematikan lampu utama, kemudian menyalakan lampu di meja belajar saya yang redup. Suasana dalam kamar saya terlihat temaram. Lalu saya mulai duduk bersila di atas kasur. Bayu Barata, hadirlah, ucap saya dalam hati sambil mata terpejam. Nampak asap biru mulai muncul di hadapan saya dan membentuk sosok Bayu Barata. Sudah siapkah engkau untuk mulai berlatih malam ini, Raden? Tanyanya dengan suara pelan. Apakah bisa jika berlatih di dalam ruangan ini, Bay? Tanya saya yang so asik. Pejamkan matamu, kita berpindah tempat sekarang, jawab Bayu Barata. Saya mengangguk lalu mulai memejamkan kedua mata saya. Terasa bahu saya dipegang oleh jin penjaga saya yang diberikan oleh Ki Sabdo. Saya merasakan hawa dingin yang menusuk kulit, hembusan angin dingin dan suara gemuruh air yang sepertinya jatuh dari atas membuat saya penasaran akan tempat di mana Bayu Barata membawa saya. Namun saya urungkan niat untuk membuka mata karena Bayu Barata belum menyuruh saya untuk melakukan hal tersebut. Silakan kau buka matamu, Raden, perintah Bayu Barata dengan suaranya yang terdengar berasal sedikit jauh. Saya pun membuka mata dan terkejut melihat Bayu Barata sudah duduk bersila di atas sebuah batu berujung runcing. Dia nampak melayang di atasnya. Pandangan saya berputar mengelilingi tempat di mana saya sedang berada saat ini. Sebuah air terjun besar nampak memuntahkan airnya dari atas tebing yang cukup tinggi di depan saya. Airnya yang berbuih langsung menyatu dengan derasnya aliran air yang dipenuhi batu-batu berukuran besar. Kita berada di salah satu air terjun terbesar di Sukabumi, Raden. Disinilah kita akan mulai berlatih. Tanggalkan baju yang kau kenakan sekarang hingga menyisakan celana pendek. Lalu masuklah ke dalam air sungai yang dangkal sebelah sana dan duduklah bersila, kata Bayu sedikit mengagetkan saya sambil menunjuk ke arah sebuah bagian sungai yang deras. Ikuti saja perintahnya, Kang Mas. Aku hanya bisa berbicara denganmu saja saat ini, kata Sekar yang tiba-tiba terdengar di telinga saya. Saya mengangguk faham dan mulai melakukan perintah Bayu Barata. Hembusan angin dingin menerpa tubuh saya yang sudah setengah tanpa busana, tanpa memakai kaos yang barusan saya lepaskan. Dinginnya angin tersebut terasa lebih menusuk hingga tulang. Bibir saya bergetar begitu sebagian tubuh saya sudah terendam air sungai yang sedingin es. Saya menggigil kedinginan dan sempat kesulitan untuk duduk bersila dengan tenang karena dorongan air deras yang memaksa saya berkali-kali jatuh dari atas batu yang saya duduki. Tenangkan hatimu, Raden. Anggaplah sungai deras ini seperti air kolam yang tenang dan dinginnya hawa air seperti hangatnya sinar matahari.
kosongkan pikiranmu dan pusatkan hawa murnimu yang sudah menyatu dengan tasbih milik Jagatirta," kata Bayu Barata sambil melayang di hadapan saya. Rambutnya yang terikat sebuah kain berwarna biru nampak bergoyang-goyang diterpa angin. "Baiklah, akan gue coba lagi," ucap saya dalam hati. Kedua mata mulai saya pejamkan. Posisi duduk saya yang bersila saya usahakan untuk lebih tegap. Saya mulai kosongkan pikiran dan memusatkan hawa murni seperti perintah Bayu. Perlahan, telinga saya yang masih mendengar suara derasnya air terjun dan suara-suara hewan malam yang sempat bersautan seakan menyambut kami mulai kehilangan fungsinya. Suara-suara tersebut berangsur lenyap dan berganti keheningan yang senyap. Dinginnya angin dan air sungai mulai berkurang seiring ada aliran hawa hangat dari bahu yang menjalar ke seluruh tubuh saya. Yang saya rasakan saat ini adalah kehangatan dan tubuh saya mulai ringan. Entah berapa lama saya duduk bersila melawan derasnya air sungai hingga akhirnya saya merasakan tepukan di bahu. Saya membuka mata dan melihat Bayu Barata sudah duduk bersama saya di atas sebuah gubuk beratap anyaman daun kelapa. Saya sempat melirik ke bawah dan langsung memegang lengan Bayu dengan wajah ketakutan. Posisi kami sepertinya ada 50 meter dari atas permukaan tanah. "Tenanglah Raden, kau tidak akan terjatuh," kata Bayu Barata sambil tersenyum. Saya memandangnya heran lalu mulai mencoba melepaskan pegangan tangan saya di lengannya. Dan benar saja, meski saya duduk hanya bertumpu pada atap gubuk yang harusnya tidak mampu menahan beratnya tubuh, tapi saya merasa sangat ringan. Saya bahkan sempat mencoba berdiri dan melompat di atasnya. Dan yang terjadi tetap sama, seakan berat tubuh saya sekarang seperti seringan kapas. "Tasbih sakti milik Raden Jagatirta telah membantumu dengan cepat menguasai beberapa ilmu yang sempat tertidur dalam tubuhmu, Raden," ucap Bayu Barata. Saya menatapnya dengan bingung. Perasaan gue gak pernah punya ilmu apapun deh, kecuali bahasa Inggris, matematika, ataupun IPA. "Berat tubuhmu yang terasa sangat ringan disebut ilmu meringankan tubuh, Raden," kata Bayu lagi. Saya tertawa mendengar penjelasannya. Setahu saya, ilmu-ilmu tersebut hanya ada dalam film kolosal. "Kau bisa melompat dari atas sini dan mendarat dengan selamat di bawah sana. Silahkan mencobanya, Raden," ucap Bayu Barata lagi. Kali ini pandangan matanya menatap saya dengan yakin. Saya melirik ke bawah sesaat lalu menggelengkan kepala ke arah Bayu Barata. "Nanti ajalah, aku belum siap mati muda sekarang," jawab saya yang lalu terduduk di sampingnya. "Boleh aku bertanya tentang hubunganmu dengan Sekar di masa ratusan tahun lalu?" tanya saya tiba-tiba. Bayu Barata tampak terkejut dengan pertanyaan spontan saya barusan. Bahkan membuat jin itu terbatuk-batuk beberapa kali. Kemudian matanya memandang ke atas langit yang saat itu penuh dengan bintang. Sinar bulan yang sedang mencapai puncak terangnya membuat aliran sungai yang deras berkilauan seperti kaca. "Aku, Raden Jagatirta dan Putri Sekar Kencana adalah teman bermain semasa kecil. Kami tumbuh bersama meski Sekar yang paling muda saat itu. Raden Jagatirta dan Putri Sekar Kencana terlahirkan dari keluarga berdarah biru. Keluarga mereka masih ada sangkut pautnya dengan Sang Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sedangkan aku hanya putra dari seorang dayang yang bekerja di kediaman Kisuta," ucap Bayu Barata terhenti sesaat setelah melihat sebuah bintang yang jatuh di langit sebelah utara. Saya yang mendengarkan penuturannya pun melihat hal tersebut lalu kembali menyimak kelanjutan kalimat Bayu Barata. "Setiap hari kami bermain dan berlatih ilmu kanuragan bersama, dan tanpa aku sadari muncul benih cinta di hatiku untuk Putri Sekar Kencana. Namun sayang, Raden Jagatirta yang dipilihnya sebagai orang yang ia cintai. Aku kemudian pergi dari wilayah tersebut dan dijadikan kepala pasukan oleh Ki Sabdo. Sementara terdengar kabar bahwa Raden Jagatirta dan Putri Kencana akan melangsungkan pernikahan. Entah mengapa setelah mendengar kabar yang sangat baik itu, hatiku tidak merasa gembira. Malah aku berlari ke dalam hutan jati dan melampiaskan amarahku kepada pohon-pohon jati yang tidak bersalah. Sampai aku tersadar tentang siapa jati diriku yang sebenarnya. Putri Sekar Kencana sangat tidak pantas untuk menerima cintaku, dan Raden Jagatirta lah yang menjadi laki-laki beruntung itu." Kembali Bayu Barata menghentikan kalimatnya.
Saya dapat melihat ada raut kesedihan di balik wajahnya yang berusaha ia sembunyikan. Perasaanku sangat sedih begitu setahun kemudian mendapat kabar bahwa Putri Sekar Kencana dan jabang bayi dalam kandungannya telah tewas karena sihir hitam yang dikirimkan oleh Nilam Segara. Terlebih saat harus menerima kembali kabar tentang kematian Raden Jagatirta, seorang teman sekaligus junjunganku. Lalu aku pun ikut dalam pertempuran untuk membunuh Raja Siluman bersama Ki Sabdo dan Ki Suta. Saat itulah aku terbunuh, Raden, kata Bayu Barata menutup kalimatnya. Saya mengangguk sesaat meresapi perjalanan hidup seorang Bayu Barata, terutama tentang kisah kasihnya yang tak sampai kepada Sekar Kencana. Hampir 2 minggu saya rutin berlatih ilmu kanuragan bersama Bayu Barata. Badan saya yang awalnya tergolong remaja dengan kondisi gizi buruk karena saking kurusnya mulai berisi. Otot-otot saya yang semula hanya ada di lengan itu pun hanya sebesar telur puyuh mulai pula membesar. Perut saya pun sudah membentuk six pack dengan sempurna. Saya sempat bertanya pada Tasya tentang perubahan di tubuh saya, dan dia pun senang karena menurutnya penampilan saya nampak lebih maskulin dan gagah. Berbeda dengan tanggapan Rio yang bilang badan saya seperti kuproy alias kuli proyek. Padahal badannya sendiri juga lebih besar dari saya. Sore itu saya yang sehabis mengikuti ulangan semester genap berkumpul bersama keempat teman baik saya di warung Teh Yuyun. Seperti biasa, kami selalu berkelakar jika sudah berkumpul berlima. Dan Teh Yuyun juga masih sempat mencuri-curi pandang ke arah saya. Udah men, sikat aja si Teteh. Janda yang HBL tuh dia. Haus belayan laki-laki, guyon Rio kepada saya sambil melirik ke arah Teh Yuyun yang sedang melayani pembeli lain. Lu aja kalau mau. Paling-paling ntar anak lu berdua kulitnya belang-belang putih hitam, sambut saya dengan ejekan juga. Gua juga baru tahu kalau Rio masih ada keturunan zebranya, sambut Joni yang langsung dilemparkan bungkusan rokok kosong oleh Rio. Kami tertawa bebarengan melihat Rio yang mulai ngambek. Nih anak kalau ngambek lucu banget, jadi bawaannya pengen nonjokin bareng-bareng. Tawa kami sempat berhenti saat sebuah mobil Honda Jazz hitam berhenti tepat di depan warung Teh Yuyun. Awalnya kami hiraukan mobil itu, tapi saat melihat ada Ramon yang keluar dari dalam mobil bersama 3 orang berpakaian hitam-hitam layaknya pendekar, kami langsung bersikap waspada. Teh, suruh bocah yang bersama Imam keluar, jangan ngumpet, teriak Ramon dengan sombongnya ke arah pemilik warung. Dengan cepat, saya keluar diikuti keempat teman baik saya. Sekar yang duduk di atas atap warung Teh Yuyun juga melayang turun. Saya lihat Ramon beserta ketiga temannya memiliki jin penjaga juga. Sosok jin penjaga Ramon bentuknya hampir sama dengan Gendruwo, hanya saja lebih kecil. Dan jin ketiga temannya ada yang berbentuk harimau hitam seukuran sapi dewasa, sesosok kuntilanak merah dengan wajah penuh darah, dan sesosok makhluk kerdil seperti jenglot. Ketiga makhluk tersebut melangkah mundur selangkah begitu melihat Sekar, kecuali milik Ramon. Sepertinya jin milik musuh saya itu cukup berilmu tinggi. Bagus, tanpa gua suruh lu udah keluar. Gua tahu lu tempo hari menggunakan ilmu untuk mengalahkan gua, iya kan? Nah sekarang gua juga udah berguru dengan seorang yang sakti dari Banten untuk membalas dendam, ucap Ramon menyombongkan dirinya. Saya menatapnya dengan sinis. Namun saya teringat pesan Ki Suta untuk belajar menguasai amarah yang sebenarnya sudah mulai muncul di hati saya. Oke, gua minta maaf udah bikin lu terluka dulu. Apa nggak sebaiknya kita obrolin dulu masalah ini supaya kita nggak sampai harus berkelahi lagi, Mon? Ucap saya dengan tenang. Ah, jangan banyak bacot lu, kata Ramon sambil melayangkan tinju ke arah saya. Dengan sigap saya melompat ke samping untuk menghindar. Jin milik Ramon maju ke depan, namun langsung dihadang Sekar yang sudah berubah menjadi kalong wewe. Dasar jin kafir bodoh, mau saja kau diperbudak manusia, ucap Sekar sambil meludah ke tanah. Seketika tanah yang terkena ludahnya berlubang dan keluar asap hitam. Makhluk yang menjaga Ramon mulai terpancing ejekan Sekar. Dengan sekejap dia menyerang Sekar menggunakan cakarnya. Suara seperti 2 logam yang beradu terdengar jelas dari arah Sekar yang menghadang cakar lawannya dengan kukunya yang panjang menghitam. Sementara dari arah lain, ketiga teman Ramon melompat untuk membantu Ramon yang terdesak dengan serangan saya, namun langsung dihadang oleh keempat teman saya. Ketiga jin milik temannya Ramon juga sama.
Mereka dihadang Bayu Barata yang sudah memasang kuda-kuda. Saya masih sesekali melompat untuk menghindari Ramon yang tadinya tersudut oleh saya. Malah kini menyerang membabi buta. Tubuh saya yang terasa sangat ringan sangat membantu saya. Satu kali hentakan membuat saya mampu melompat tinggi dan mendarat di atas atap warung Teh Yuyun. "Turun lu bangsat!" teriak Ramon dari bawah. Saya kembali melompat turun dan berdiri di hadapan Ramon. Pandangan pemuda itu terlihat tajam menatap saya. Sekali lagi dia maju untuk menyerang dengan beberapa pukulan dan tendangan. Tapi semua berhasil saya hindari atau saya tangkis. Hingga terlihat satu kesempatan. Saya melompat berputar di atas kepala Ramon dan menendang bahunya dengan keras sebelum mendarat di atas tanah. Tendangan saya berhasil membuat Ramon jatuh tersungkur. Sekar pun terlihat sudah menguasai keadaan. Beberapa luka cakaran di tubuh jin milik Ramon nampak mengeluarkan darah hitam. Dengan sekali pukulan dari telapak tangan Sekar yang bersinar hijau, membuat makhluk tersebut hangus terbakar menjadi abu. Bayu Barata pun sama. Ketiga jin milik teman-temannya Ramon sudah berhasil dimusnahkannya. Pemuda itu tampak sedang duduk bersantai di atas mobil milik Ramon. Sementara Rio, Randy, Mail, dan Joni berhasil menjatuhkan ketiga teman Ramon. Bahkan salah satunya tergeletak pingsan. Ramon yang menyadari situasi untuknya sangat tidak menguntungkan, tiba-tiba mengeluarkan sebilah keris berwarna hitam pekat. Saya merasakan aura yang keluar dari keris tersebut pun sangat gelap. Kemudian Ramon duduk bersila dan memegang keris aneh itu di depan dadanya. Kedua matanya terpejam sambil komat kamit. "Hati-hati Kang Mas, keris itu mengandung hawa hitam," ucap Sekar yang masih dalam wujudnya sebagai kalong wewe. Tiba-tiba sesosok makhluk berbadan setengah manusia dan setengahnya lagi tubuh ular muncul di depan kami. Tubuhnya besar dan tingginya sejajar dengan pohon kelapa di belakang warung Teh Yuyun. Makhluk berwujud seperti ular itu mendesis marah. Dari mulutnya keluar lidah panjang yang menjulur. "Kalawisesa," ucap Sekar dan Bayu Barata hampir bebarengan. Sepertinya mereka berdua mengenal makhluk tersebut. Sekar dan Bayu Barata mulai mendekat ke arah saya. Bayu Barata langsung menjelma menjadi sosok harimau dengan ukuran sangat besar, berkulit belang hitam dan biru. Sementara keempat teman saya masih tampak kelelahan sehabis berkelahi. Saya menyuruh keempat teman saya untuk mundur sedikit menjauh dari posisi semula. Mereka menuruti perintah saya sambil terheran-heran. Mendadak, sosok jin ular itu maju ke arah kami dengan cepat. Bayu Barata langsung melompat ke depannya dan memberikan 2 kali cakaran yang mengandung sinar biru. Kalawisesa menghindari serangan Bayu Barata dengan mudah, lalu mengibaskan ekornya yang sebesar batang pohon kelapa ke arah harimau belang hitam biru jelmaan Bayu Barata. Terdengar suara keras saat ekor Kalawisesa berhasil memukul punggung harimau tersebut dan membuatnya jatuh ke tanah. Sekar dan saya tidak tinggal diam. Kami berdua melompat menyerang. Sekar memanjangkan kukunya dan menyabet ke arah ekor Kalawisesa. Saya melompat dengan menghentakkan kaki saya 1 kali. Tubuh saya melambung tinggi ke atas dan dengan tangan terkepal yang sudah terisi tenaga dalam, saya memukul 1 kali ke arah jantung makhluk bernama Kalawisesa itu. Sedangkan Sekar berhasil melukai ekor Kalawisesa dengan sabetan cakarnya. Darah hijau mengalir dari luka di ekor Kalawisesa. Sementara pukulan tangan kosong saya pun mampu membuat tubuh Kalawisesa terdorong beberapa meter ke belakang. Saya lihat Bayu Barata sudah kembali siap dengan posisi menyerangnya. Sekali lompatan, makhluk berwujud harimau tersebut sudah berada di belakang Kalawisesa dan menggigit ekornya hingga terputus. Terdengar teriakan kesakitan Kalawisesa di sekeliling kami. Saya kembali melompat ke arah makhluk itu guna memukulnya lagi. Tapi sayang, kali ini saya salah perhitungan. Secepat kilat, lidah Kalawisesa membelit tubuh saya. Sekar dan Bayu Barata langsung berteriak memanggil nama saya. "Kali ini aku akan mendapatkan makanan daging anak yang istimewa. Pasti kesaktianku akan bertambah setelah memakannya," kata Kalawisesa dengan suara menakutkan. "Akan kumusnahkan kau jika berani mencabut selai rambut anak itu, apalagi jika melukainya," kata Sekar dengan mata menyala. Bayu Barata terdengar mengaum dengan suara dahsyat. Saya yang masih terbelit mulai merasa sesak. Pandangan saya mulai berkunang-kunang. "Gua nggak mau mati muda. Gua harus mencari cara untuk meloloskan diri," ujar saya dalam hati. Tiba-tiba bayangan Kisuta muncul di benak saya dengan berucap Jagatirta. Saya mendadak teringat tasbih sakti milik Jagatirta yang tertanam di bahu.
Dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaga, saya dengan kencang berteriak, "Jagatirta!" Sebuah sinar terang keluar dari bahu saya dan langsung menyambar Kalawisesa hingga membuatnya terbelah dua. Tubuh saya terlempar dari lilitan lidah makhluk setengah ular itu yang terlihat menggelepar-gelepar. Saya melayang di udara selama beberapa saat. Kedua mata saya terpejam menantikan ajal yang akan menjemput saat tubuh saya menghantam tanah nanti. Dalam kondisi setengah sadar, saya merasa tubuh saya ditangkap oleh seseorang. Kedua mata saya yang awalnya terpejam sedikit terbuka. Ternyata Bayu Barata yang sudah berubah kembali dari wujud harimaunya sedang menggendong saya. Dengan perlahan, Bayu Barata menurunkan saya ke atas tanah. Saya langsung duduk bersila. Dan dari arah punggung, dia menempelkan kedua telapak tangannya di sana. Saya sempat melihat Sekar meniup ke arah Ramon. Sebuah angin besar nampak menggulung tubuh Ramon dan menghempaskannya ke sebuah pohon yang cukup besar. Ramon bangkit dan berjalan terhuyung sesaat. Seiring musnahnya Kalawisesa menjadi abu, lalu pemuda itu terlihat memuntahkan sesuatu yang berwarna merah dari mulutnya. Aliran hawa murni yang diberikan Bayu Barata membuat tubuh saya sedikit lebih bertenaga. Saya mencoba berdiri meski sempat terjatuh. Keempat teman baik saya langsung berlari mendekat. Rio dan Joni memapah saya untuk kembali berdiri. Saya minta kedua teman saya itu untuk membawa saya mendekati Ramon yang sudah pingsan. Dari sudut bibirnya terlihat bercak darah yang masih basah. "Lu bawa nih kambing ke rumah sakit, takut lewat," kata saya ke Mail yang juga berdiri di samping saya. "Lu harus jelasin semua ke gua, anjing," ucap Rio sambil melotot ke arah saya.